Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Live now. Senang sekali ya, di hari yang baru ini Pastor Andy kembali menyapa, melayani, mendoakan, memberkati Bapak Ibu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya banget Bapak Ibu sekalian, kekuatan doa, kuasa doa, manfaat doa. Dan saudara yang hadir ini, kalau saudara rindu didoakan, puji Tuhan, selamat menikmati kasih dan kuasa doa orang benar, orang percaya. Doanya besar manfaatnya, mujarab. Amin. Saya meminta kepada saudara sekalian, silakan dibantu di-share, diposting ulang silakan, di tap-tap layar di TikTok. Puji Tuhan, bersama-sama saudara ikut meramaikan, membagikan, membuat saya juga bersenang, bersukacita, dan bersemangat untuk melayani, karena ini pelayanan orang banyak, sehingga bisa menjadi wadah yang memberkati banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Silakan dibagikan, silakan di-share, silakan di tap-tap layar. Pujian-pujian yang sampaikan ini sudah dengarkan, ikuti, pasti akan menguatkan kita semuanya. Satu pujian ini yang hari-hari ini menguatkan saya dan orang di sekitar saya yang saya bawakan juga ikut dikuatkan dari pujian-pujian ini. Jangan tukar Yesus. Demi apapun juga, hartakah, cintakah, tahtakah, jangan tukar Yesus, jangan jual Yesus. Pujian ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang terkasih. Amin, amin. Ketika ramai-ramai, jangan tukar Yesus. Puji Tuhan. Jangan tukar Yesus. Ya, demi apapun juga, jangan tukar Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pujian ini yang kita dengar sebelum dengarkan sabda firman Tuhan Yesus, kiranya menyentuh hati,
Bapak Ibu sekalian, pemirsa dimanapun berada. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, orang-orang sakit yang mau didoakan, selamat mengikuti. Bapak Ibu yang mau juga didoakan airnya, silakan siapkan air ataupun minyak, silakan. Setelah pujian dan firman Tuhan, kita akan berdoa memberkati. Biarlah pelayanan ini jadi berkat rohani bagi Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Katakan bersama-sama, kanan kiri, jangan jual Yesus ya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Puji Tuhan, memberkati banget. Mana tap-tap layarnya, mana share-nya. Biar pujian-pujian penguatan ini menjadi berkat bagi kerabat, keluarga, saudara kita, dan kita juga boleh menjadi berkat. Amin. Tuhan, terima kasih buat lawatanmu. Dalam pujian Engkau bertahta. Ini komitmen kami. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga
dari segala galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala galanya. Hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Teduh banget hati ini, dan tidak mustahil setiap kita yang dengar ini dibaharui komitmennya. Waktu dibaharui, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yang lemah-lemah dikuatkan, yang sakit-sakit disembuhkan. Biar lewat pelayanan ini dan doa-doa, Bapak Ibu komitmen sama Tuhan, hidup suci, hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan, dan juga komitmen senantiasa untuk mau setiap pagi kita berdoa sebuah aktivitas puji Tuhan. Pujian-pujian ini saya akan bawakan sekali lagi. Biarlah semakin kita mendengar, semakin kita cinta Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat tap-tap layarnya dan yang sudah memposting ulang dan share ya. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Hidup dalam Yesus, hidup yang melimpah damai dan sejahtera banget. Siapa yang merasa senang? Saya ikut Yesus selalu manisnya. Silakan di-share kemanisan Tuhan bagi setiap orang di dunia ini. Amin. Jangan tukar Yesus hanya karena
harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Jangan jual Yesus ya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Puji Tuhan. Damai di hati, ketika rame-rame, damai di hati. Iya, selalu kita merasakan hal yang sama, yaitu kedamaian saat kita dekat dengan Tuhan lewat doa-doa, lewat firman Tuhan, dan tentu lewat pujian yang kita naikkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, shalom bagimu, damai sejahtera bagi setiap Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan pelayanan ini. Firman Tuhan, sebuah perenungan yang disampaikan di Bible yang saya bacakan menjadi penguatan bagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini Pastor mau sharing tentang latihan rohani. Ya, kata latihan ada satu kali tercatat di dalam Alkitab. Latihan itu penting banget, khususnya rohani kita. Kita latih. Kalau saudara-saudara misalnya tahu yang nge-gym atau fitness ya, mereka yang latih rutin, tekun, itu terbentuk ototnya gitu. Nah, demikian pun juga kita yang latihan rohani, kita akan kuat banget. Ya, kuat banget. Yang nonton setiap hari ini ada ratusan ribu orang. Ya, saya coba mau kasih satu analogi.
ya, supaya saudara bisa juga berpikir dan juga bisa mendapat pencerahan. Saya beri contoh satu berita yang lagi jadi pembicaraan di medsos, ya. Katakanlah ada satu orang dokter yang hari ini lagi pembicaraan, ya, tentang produk skincare-nya. Bapak Ibu yang terkasih, saya bukannya mau ikut-ikut kepo ya, tetapi saya pakai kejadian di tengah-tengah kita ini untuk menjadi sebuah ilustrasi agar kita bisa mengerti dan tujuan kita ini apa, ya. Lagi ramai pembicaraan bagaimana katanya istilah jual produk, ya. Saya tidak kemana-mana, tapi saya mau kasih ilustrasi saja, ya. Satu produk yang lagi dibicarakan ini, ya, pro dan kontra ya, dengan tuduhan dan apa gitu. Satu produk itu harganya misalnya 1,5 juta, ya, 1,5 juta. Satu produk loh, satu biji produknya, ya, 1,5 juta. Itu kalau dikali 10 berapa ya nilainya? 15 juta, ya. Kalau dikalikan 100 itu berarti 150 juta. Kalau dikali 1000 berarti 1,5 miliar. Wah, kalau dikali 10.000 berarti 15 miliar. Banyak. Kalau dikali 100.000 berarti 150 miliar. Wah, banyak sekali ya. Makanya kalau beli, misalnya contoh yang kemarin ramai sampai satu unit mobil 20 miliar, itu menjadi tidak mahal karena satu produk saja dengan dibeli 100.000 orang itu 150 miliar. Lalu muncul pertanyaan, Bapak Ibu terkasih, 100.000 orang itu banyak, siapa yang beli? Ini tadi nilainya itu adalah satu produk loh ya, bukan banyak produk atau belum lagi produk-produk yang lain. Satu produk dibeli oleh 100.000 orang, nilainya 150 miliar. Engkau bertanya-tanya. 100.000 orang itu banyak, Pastor. Siapa yang beli? Saya beritahu sekarang. Katakanlah dia sebagai seorang yang di medsos punya akun media sosial. Katakan saja pengikutnya, katakan saja contoh
1 juta saja. 1 juta saja. Lalu dibeli 100.000 orang, itu menjadi sangat mungkin hanya 10% daripada nilai follower yang dia miliki di medsos. Mungkin lebih lagi, dan ini hanya satu contoh saja. Katakan misalnya dia punya follower 1 juta. Saya akan masuk di sini. 1 juta itu artinya ketika orang mengfollow dia di satu produk kecantikan dokter, ya, berarti 1 juta orang ini setiap hari siap membeli produknya. Karena itulah tujuan mereka meng-subscribe, meng-follow, atau mengikuti. Berarti setiap hari, kalau saya beri contoh 1 juta follower, berarti setiap hari 1 juta orang siap membeli produknya yang ditawarkan. Oke, saya selesai di ilustrasi ini. Saya ulangi, waktu orang mengikuti, mengfollow akun dokter kecantikan, berarti orang-orang itu setiap hari siap belanja produk kecantikannya. Yes. Ketika saudara mengfollow channel, link, akun medsos ini, dan jumlahnya ada kurang lebih 2 juta orang, berarti setiap hari ada kurang lebih 2 juta jiwa yang siap untuk dilatih rohaninya, siap berdoa, siap mendengar firman, siap menjadi anak Tuhan yang dewasa, siap bertumbuh segambar serupa dengan Tuhan Yesus, siap haus dan lapar. Kita bukan siap belanja, kita bukan siap beli produk, kita bukan siap untuk hal-hal duniawi, kita siap untuk menjadi mempelai surgawi. Amin, amin. Maka di pagi hari sebelum saudara urusan dengan dunia, bicaralah dengan Tuhan. Dimulai hari dengan doa. Dan saat malam hari sebelum engkau tidur, waktu sudah selesai dengan urusan dunia, mengucap syukurlah, berdoalah, berbicaralah kepada Tuhan melalui fellowship kita, persekutuan singkat Mesbah Doa. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, siap dilatih rohani, rame-rame, siap dilatih rohani, siap dilatih rohani. Setiap hari kurang lebih ada 2 juta jiwa siap dilatih rohani. Untuk itulah Bapak Ibu sekalian, ikut channel, akun medsos pelayanan ini. Setiap hari engkau siap didoakan, setiap hari engkau siap dilatih rohanimu, setiap hari engkau siap menerima firman Tuhan. Kalau yang sebelah mereka follow, mereka siap tiap hari belanja online, produk-produk ditawarkan. Maka mereka tiap hari ada live nawarin produk, diskon, promo, dan lain sebagainya. Ini pelayanan yang Tuhan berkati, kita lakukan setiap pagi live untuk saudara dilatih rohaninya. Amin. Nah, kata latihan rohani itu sendiri ada satu ayat yang terambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Ya. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Wah, senang sekali. Saya harap ilustrasinya tadi itu bisa
memberikan pencerahan kepada kita. Saya pakai ilustrasi yang sedang ramai di zaman kita ini. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Sabda firman Tuhan Yesus ada tertulis dan Pastor membacakan. Latihan badani terbatas gunanya. Jadi latihan badani itu seperti saudara puasa, ya, ada namanya IF itu intermittent fasting gitu, bukan internet. Ya, itu juga bagus untuk kesehatan. Ya, seperti katakan tadi, engkau ikut nge-gym, itu juga bagus untuk seni membentuk tubuh. Ya, bukan tidak ada gunanya. Latihan badani ada gunanya, tetapi terbatas. Kenapa? Karena kita ini dikurung dengan namanya kefanaan, umur, waktu. Jadi saudara mau cantik, mau ganteng, ya, mau badanmu bodybuilding, kalau sudah umur nanti keriput juga. Ya, saya bersyukur sampai hari ini umur saya mau masuk 50 tahun, sampai hari ini Tuhan memelihara saya. Dan bagian saya juga setiap hari untuk ada namanya olahraga. Kalau olahraga saja kita mau setiap hari, kenapa kita untuk latihan rohani, untuk rohani kita, untuk kekekalan kita? Kenapa kita pelit dengan diri sendiri? Kenapa kita malas-malasan? Thinking again, pikirkan kembali, Bapak Ibu sekalian, mengenai doa. Mengapa kita tidak berdoa, atau mengapa kita jarang berdoa? Padahal kita tahu doa adalah kehidupan kita. Waktu engkau tidak berdoa, lemahlah kekuatanmu. Engkau menjadi kuat ketika engkau ada kehidupan doamu. Saya lanjutkan. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Jangan tinggalkan ibadahmu demi apapun juga. Ini juga mengandung makna kiasan daripada jangan kau jual Yesus, jangan tukar Yesus demi harta, cinta, atau tahta. Jangan kau gadekan ibadahmu untuk hal-hal dunia. Saudara, orang Kristen adalah orang yang taat beribadah kepada Tuhannya. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji Tuhan. Kalau saudara melihat satu ayat lagi di ayat yang ke-9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mau saudara dengar, saya baca sampai ayat yang ke-11 ya. Artinya 1 Timotius 4, saya akan lanjut sampai 10 sampai 11. Sabda firman Tuhan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi saudara-saudara, di dalam ibadah memang kita ada namanya perjuangan. Kita bersyukur hari-hari ini sejak pemerintahan Bapak Jokowi
dan sekarang lanjutkan oleh Bapak Prabowo. Kita terus juga ikut mendoakan, mengucapkan kalimat-kalimat profetik untuk negeri kita supaya masuk di tahun 2025 Indonesia bebas namanya intoleransi. Saya bersyukur sekali kemarin juga bukan hanya Menteri Agama yang bisa hadir di sidang raya PGI di Tator, Tanah Toraja, tetapi juga ya Wakil Presiden kita bisa hadir untuk memberikan kata sambutan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, saya berdoa kekompakan tim dan juga di acara-acara kekristenan, acara-acara keagamaan yang lain, di semua agama bisa terjalin dengan baik, sehingga semua kita umat beragama di Indonesia ya yang resmi diakui oleh pemerintah itu bisa menjalankan ibadahnya dengan khusyuk, dengan baik, sehingga tidak ada lagi namanya kesulitan untuk tempat ibadah, kesulitan izin untuk mengurus tempat ibadah, tidak ada lagi. Saya ucapkan kalimat ini dalam nama Tuhan Yesus. Masuk 2025, semua peribadatan di Indonesia sangat baik, diberkati, dibantu, diberi kemudahan, baik pembangunan rumah ibadah, perizinan, dan sebagainya untuk kemuliaan Tuhan. Semua diberkati, dimudahkan, dilancarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau kita, ayat 11, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Bagaimana Tuhan ajarkan? Saya sadar betul bahwa saya ini tidak pintar, apalagi mengajar begitu ya. Tetapi Tuhan memberikan saya sebuah rema, dan rema ini tentu berasal dari firman Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan memberi arahan, kamu lihatlah kehidupan dari seorang yang punya roh yang luar biasa. Dia adalah seorang yang bernama Daniel. Daniel orang biasa, tapi dia melatih dirinya untuk ibadah. Ya, 3 kali sehari dia berdoa. Wow, keren sekali. Ada kata 3 kali sehari Daniel berdoa. Biasanya kata 3 kali itu cuma 2. Apa itu? 3 kali sehari. Oh, biasa 3. 3 kali sehari mandi. Masa sih? Saya tanya ini, siapa di antara pemirsa ini yang mandi sehari 3 kali? Ayo, acun tangan. Istilah 3 kali yang muncul itu dalam apa? Makan. 3 kali sehari makan. Nah, kalau makan lebih banyak kayaknya nih. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ini normal 3 kali sehari makan. Tapi ada ya sampai 7 kali, 5 kali, 6 kali. Siapa? Ya saya juga dulu. Oh iya, ada lagi 3 kali sehari. 3 kali sehari minum obat. Jangan lupa ya, obatnya diminum ya 3 kali sehari. Kalau mandi kan 2 kali lah sehari ya. Ada yang bilang 4 kali makan. Nah, hari ini saudara kita melihat satu pribadi, kiranya kehidupan daripada sosok yang luar biasa yang Alkitab sendiri puji ini bisa saya sharing ini menjadi sebuah pembelajaran
bagi kita semuanya, ya. Yuk kita lihat kehidupan Daniel. Saya ajak saudara-saudara melihat dalam kitab Daniel, Daniel pasal yang kelima, ya, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya bacakan ayat-ayat ini. Daniel pasal 5 ayat 12 sampai 17. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa. Wow. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Kenapa bisa begitu? Saya bacakan dan Anda mendengar dan terberkati. Orang itu punya roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerima mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belazar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Lalu dibawa Daniel menghadap raja, bertanya raja kepada Daniel, engkaukah Daniel itu salah seorang buangan jikodong, salah seorang yang rendah, biasa-biasa saja, yang diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa. Ya, di sini mereka disebut awalnya sebelum mereka mengenal Tuhan, mereka mengistilahkan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahu maknai kepadaku, tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataanku itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan makna kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Puji Tuhan. Dan dalam kerajaan ini engkau akan punya kekuasaan sebagai orang ketiga. Wah, pangkatnya tinggi sekali ya. Ayat 17. Bagaimana sikap Daniel ketika dia ini mau dibeli pelayanannya, atau mau diuangkan sebuah pelayanannya, atau mau ditukar pelayanannya? Apakah dia tertarik? Apakah dia mau menjual pelayanan? Apakah dia mau membisnisin pelayanan, hikmat, roh, urapan yang Tuhan kasih kepadanya? Ayat 17. Kemudian Daniel menjawab raja. Ini keren menurut Pastor Andy. Dan kalau saudara bisa punya prinsip-prinsip Daniel ini, keren pelayanan Bapak Ibu sekalian. Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku. Wow, dengan halus dia menolak. Dan dia berkata, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja
dan memberitahukan maknanya kepada Tuanku. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Daniel melayani dengan tulus, tidak berharap imbalan daripada raja. Kalaupun dia diberkati, itu datang berkat dari Tuhan, bukan karena pelayanannya mendapat bayaran. Jangan tukar pelayanan dengan bayaran. Melayani Tuhan, kita belajar hari tentang Daniel. Dia melatih dirinya untuk menolong dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Sekarang saya maju, Bapak Ibu sekalian, kitab Daniel pasal 6, mulai ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan ayat-ayat ini. Daniel pasal 6, ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Akhirnya Daniel dipromosi oleh Tuhan, diangkat menjadi pejabat tinggi. Ya, Daniel tidak mencari promosi manusia. Daniel berjalan dalam berkat Tuhan. Ya, setelah sampaikan ini, mungkin akan banyak anak-anak Tuhan yang diurapi Tuhan akan diangkat menjadi staf khusus presiden. Mungkin di zaman sekarang, atau utusan khusus menteri. Di zaman sekarang bisa-bisa saja. Ya, saya ucapkan selamat kepada Sis Mary Riana yang diangkat menjadi staf khusus Kemenko oleh Bapak Menteri AHY. Senang sekali ya, saya sekalipun tidak ikut di sana, saya memang juga bukan bagian di sana, tapi saya melihat, saya ikut bangga, ikut senang. Ya, kiranya amanah yang dijalankan itu berpihak kepada rakyat dan menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi, selamat ya buat Sis Mary Riana. Hari-hari ini tidak mustahil akan ada banyak orang-orang takut akan Tuhan, diangkat oleh Tuhan jadi pejabat tinggi di pemerintahan. Untuk apa? Seperti kisah Daniel, supaya menjadi berkat, dan di sana orang-orang dapat merasakan, dapat mengenal dan tahu siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Ayat berikutnya. Ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Dia menonjol karakternya, kejujurannya, kesalehannya. Why? Dia sudah melatih dirinya selama ini. Sehingga Alkitab mencatat ia mempunyai roh yang luar biasa. Sekali lagi dipuji. Daniel punya roh yang luar biasa. Artinya rohnya kuat. Dari mana? Latihan rohani. Jangan mimpi saudara punya otot di tangan kalau saudara nggak pernah melatih tanganmu. Seperti
push up, seperti angkat-angkat barbel. Jangan mimpi, saudara-saudara, di siang bolong pun mimpimu nggak akan jadi kenyataan. Kalau saudara tidak ada namanya olahraga di tanganmu, bagaimana bisa muncul otot telur di tangan itu? Daniel ini sudah melatih rohaninya. Waktu dia diangkat oleh Tuhan, dia memiliki roh yang luar biasa. Thank you. Dan dia melebihi para pejabat tinggi. Maksudnya apa? Kesaksiannya lewat roh yang luar biasa. Akhirnya raja bermaksud untuk menempatkannya ke atas seluruh kerajaannya. Dipromosi lagi toh. Ingat, promosi karena uang itu terbatas. Bahkan hari-hari ini KPK sudah mengejar money politik. Tapi apabila dipromosi oleh Tuhan, itu tidak ada hukum yang bisa mengenanya. Puji Tuhan, Daniel dipromosi karena dia sudah melatih dirinya ibadah kepada Tuhan. Dia nggak tawar. Kita lihat sebentar. Bahkan di dalam ancaman, dia tidak menggadekan ibadahnya kepada Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ayat yang kelima. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu cari-cari alasan iri supaya ada dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan supaya dia geser jatuh. Tetapi pejabat tinggi itu yang iri tidak dapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab Daniel setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya. Maka berkatalah orang itu, kita tidak dapat alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya. Wow, ibadah pun juga mau dikorek-korek. Jangan korek-korek ibadah orang lain. Perhatikan ibadahmu sendiri. Hai pejabat tinggi, sesuai tercatat dalam Alkitab ini. Tapi mereka mau korek-korek, tidak ada dapat celah. Mereka mau korek-korek ibadahnya Daniel kepada Tuhannya Daniel. Ayat 7, kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, nih kompor gas ini. Ya, jangan jadi kompor gas untuk hal-hal yang menjatuhkan orang lain. Dia berkata, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewanya atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius
membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, apakah dia menjadi keder? Apakah dia berhenti ibadah? Apakah dia tidak lagi menyembah Tuhan? Ayat 11 menjawab, waktu Daniel dengar surat perintah pelarangan ibadah itu, Daniel pergi ke rumahnya. Di dalam kamarnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Wow, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Tuhannya seperti yang biasa dilakukannya. Nanti saudara lanjutkan ayat-ayat berikutnya sampai ayat 14. Tapi di sini pastor mau berhenti dan menekankan bahwa latihan rohani yang Daniel lakukan selama ini, yaitu 1 hari 3 kali dia berdoa. Keren banget kan? Yang selama ini saudara hanya tahu istilah 3 kali 1, makan, minum obat, apalagi saudara mungkin ada yang tahu, silakan dikasih kolom komentar. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan dan mengajak kita semuanya, milikilah kehidupan rohani setiap hari, latihlah rohanimu dengan ibadahmu kepada Tuhan. Saudara-saudara yang 1 kali saja kadang-kadang mau bolong-bolong, ayo jujur. Ini loh Daniel, pantasan saja dia punya roh yang luar biasa. Karena apa? 1 hari 3 kali dia beribadah. 1 hari 3 kali dia berdoa. 1 hari 3 kali dia menyembah Tuhan. Saya izin satu lagi ya. Bagaimana, satu contoh lagi, Daud. Daud ini pribadi yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan bimbing saya, ajar saya, supaya saya juga bukan hanya punya roh yang luar biasa, tetapi saya juga mau menjadi pribadi yang Engkau sayang, seperti Raja Daud. Saudara mau ikut? Ayo, milikilah kehidupan rohani. Kalau Daniel 1 hari 3 kali dia menyembah Tuhan, 3 kali dia berdoa, saudara berapa kali renungkan hal ini? Daud bagaimana? Puji Tuhan. 1 ayat saja lagi tambahan, lalu kita berdoa. Kitab Mazmur pasal 119 ayat 164. Kitab Mazmur pasal ini panjang sekali. Ya. Saya bacakan dari ayat 164. Puji Tuhan. Berapa kali Daud menyembah Tuhan sehari? Kalau Daniel 1 hari berapa kali? 3 kali. Daud Alkitab mencatat 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Mau nangis rasanya baca ini, dan sekaligus menjadi pemicu buat Pastor Andy mau untuk setiap hari tambah lagi jam doanya. Raja Daud 7 kali, Daniel 3 kali, saudara dan saya 1 kali saja. Jangan bolong-bolong, bisa tambah
puji syukur. Yang penting setia, karena setia itu komitmen latihan rohani akan membuat kita kuat. Renungan firman ini jadi berkat bagi setiap kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Puji Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara-saudara yang sedang sakit saat ini. Tumpangkan tanganmu di dada masing-masing. Puji Tuhan. Setiap Bapak Ibu terkasih yang menaruh tangan di dada masing-masing, saya berdoa untuk kesembuhan tubuhmu. Saya berdoa juga kesembuhan jiwamu. Saya berdoa untuk kesembuhan batin dan pikiranmu. Tangan yang engkau tumpangkan saat ini, aliran kasih, aliran sorgawi, aliran kesembuhan mengalirlah, menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat yang sama, hatimu melimpah dengan damai. Raja damai Yesus Kristus Tuhan kita memenuhi hatimu. Dan apa yang menjadi bebanmu hari ini? Pergumulan sakitmu. Ada kesembuhan, ada kelegaan, ada pemulihan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, kiranya saudara-saudara semua menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Amin. Saya mau memberkati air dan minyak yang Bapak Ibu sudah mempersiapkan. Saudara bisa pegang seperti ini. Ya, puji Tuhan. Mereka banyak yang berpesan, Pastor, tolong bagian doa air dan minyak bisa kasih waktu sedikit, karena waktu sedikit lebih lama maksudnya, karena mereka sebagian masih ada yang mempersiapkan ambil air dan ambil minyak. Saudara yang sudah siap, puji Tuhan, mari sama-sama kita mempersiapkan hati untuk terima berkat doa air dan minyak. Puji Tuhan, terima kasih ya yang sudah meng-share plenang ini. Terima kasih yang sudah memposting ulang. Terima kasih, puji Tuhan, yang mau tap-tap layarnya di TikTok. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang sudah mau aktivitas ke bandara, sekolah, studi, pelayanan, Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita semuanya. Puji Tuhan. Baik, air dan minyak di tangan Bapak Ibu sekalian, silakan dipegang seperti ini, dan Pastor Andy mohonkan berkat dari Bapa di surga. Puji Tuhan Bapa, berkat daripadamu memberkati air dan minyak ini. Di tangan Bapak Ibu, air ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Air minum ini menjadi healing water, diberkati dalam nama Yesus. Amin. Minyak di tangan saudara diberkati, diberkati, diberkati dalam nama Yesus. Oleskan minyak ini ke tubuh orang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan. Puji Tuhan. Amin. Saya aus mau minum. Bapak Ibu silakan diminum bagi orang yang ada pergumulan sakit.
dan sembuhlah dari sakitmu. Bapak Ibu bisa kasih secara cuma-cuma gratis kepada orang yang membutuhkan. Puji syukur, puji Tuhan banget, pelayanan ini bisa menyentuh jutaan orang, jadi berkat bagi banyak orang. Pertolongan Tuhan datang lewat media sosial, ibadah-ibadah seperti ini. Puji Tuhan, sehingga Bapak Ibu tidak perlu keluarkan uang untuk harus datang, tidak perlu juga keluarkan uang untuk harus beli tiket, karena lewat media sosial ini Bapak Ibu bisa kita layani sama manfaatnya, tidak harus tatap muka atau bertemu. Damai Tuhan beserta Bapak Ibu sekalian. Saya undang semua angkat tangan dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Bapakku yang di surga, Bapakku yang baik, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Mohon dong Bapa berkat-Mu atas kami sepanjang hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih, melalui doa berkat ini, masuklah engkau di hari yang baru. Terima berkat, rahmat, anugerah, kesembuhan, kesehatan, kebajikan, kemurahan dari Tuhan atas engkau. Sepanjang hari ini setiap kita dilindungi oleh Tuhan dari orang jahat, kecelakaan, maut, dan mara bahaya. Darah Yesus sempurna memproteksi hidupmu dan keluargamu, serta pekerjaan dan pelayanan yang engkau kerjakan. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan banget, puji Tuhan banget. Pujian pembuat mujizat ini membawa kita masuk di hari yang baru dengan semangat lewati pergumulan. Tuhan, Dia sanggup teduhkan badai, Dia sanggup buka jalan untuk setiap situasi yang kita hadapi. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasanya, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadanya yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasanya yang pegang hidupku. Dia buka jalan bagiku. Yesus pembuat mujizat sejati, Yesus buka jalan bagimu. Amin. Amin. Ibu Sri Purmini, puji Tuhan. Shalom Ibu Inga. Di dalam kelemahanku,
sempurna kuasanya. Thank you Ciara, bless you. Hebatnya tantangan kita, lebih hebat Tuhan Yesus. Berserah kepadanya, amen, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasanya, yang pegang hidupmu. Dia buka jalan bagimu. Yesus pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasanya, yang pegang hidupmu. Dia buka jalan bagimu. Yesus pembuat mujizat sejati. Oh, kami bersyukur kepadamu, Tuhan penolongku. Kasih setiamu lebih dari hidup ini. Kami memuji, kami menyembah, oh Yesusku, penolongku, kekasih jiwaku, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasanya. Dia pegang hidupmu, dia buka jalan bagimu. Yesus pembuat mujizat sejati. Yesus pembuat mujizat sejati. Yesus pembuat mujizat sejati. Puji Tuhan. Masuk hari yang baru ya. Selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini. Masuk di hari yang baru, turun ke dunia nyata, jadilah pelaku firman Tuhan Yesus. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Sayang kita semuanya. Sayang Anda dan saya. Sayang anaknya dan sertai sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus love you. Kiss bye. Dor. Dadah semuanya. Oh ya, makasih banget buat kehadirannya. Udah bantu share, udah bantu tap-tap layar, dan juga yang sudah kasih gift-gift yang lucu-lucu. Lucu-lucu. Baik di TikTok, YouTube, dan di Facebook. Makasih banget yang sudah memberikan support dan dukungan untuk pelayanan ini. Terima kasih. Terus memberkati semua kita. Dadah.